Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ergonomi dan kesehatan kerja yang berjudul gangguan otot rangka akibat kerja, yang terdiri dari saya Nuning Wulandari dan teman saya. Saya Najma Mumtazah. Oke, sebelumnya materinya akan dibacakan oleh Najma Mumtazah. Makasih Nuning. Yang pertama ada gangguan pada otot sistem rangka atau muskuloskeletal disorder yang merupakan masalah dalam bidang kesehatan kerja pada saat ini. Gangguan ini akan menyebabkan penurunan aktivitas kerja yang berdampak pula pada output dari hasil kerja. Nah, di Indonesia sendiri, menurut IRI Biasa di tahun 2015, data statistik untuk muskuloskeletal disorder belum tersedia secara memadai. Kondisi industri Indonesia lebih dominan pekerja fisik dan lemahnya pengawasan ketiga cukup untuk mensyaratkan bahwa prevalensi MSDS atau musculoskeletal disorder di Indonesia lebih tinggi. Untuk definisinya sendiri itu, gangguan muskuloskeletal adalah cedera atau kelainan sistem otot rangka yang disebabkan oleh cedera akibat pembebanan yang tiba-tiba atau adanya kelainan sistem otot rangka dalam jangka waktu yang panjang dan akan menyebabkan keluhan seperti pada otot, ligamen, sendi, tendon, dan syaraf. Istilah kelainan otot rangka jangka panjang ini yang diakibatkan oleh pembebanan berlebihan secara berulang-ulang disebut musculoskeletal disorder atau MSDS. Untuk tanda dan gejala sendiri itu pada awalnya keluhan muskuloskeletal menyebabkan rasa sakit, adanya mati rasa, kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan seseorang melakukan pergerakan dan koordinasi gerakan anggota tubuh, sehingga mengakibatkan efisiensi kerja berkurang dan produktivitas kerja jadi menurun. Nah, gejala-gejala di atas tadi dapat disebabkan oleh karena tidak diterapkannya prinsip ergonomi, yaitu memastikan bahwa beban kerja atau job demand selalu berada di dalam batas kemampuan kerja atau human capabilities. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, ini diambil dari menurut beberapa ahli, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan MSDS, seperti faktor pekerjaan, faktor pekerja, dan faktor lingkungan. Untuk faktor pekerjaan itu ada postur kerja, durasi pekerjaan, alat pekerjaan, dan beban kerja. Untuk faktor yang kedua itu ada faktor pekerja, yaitu ada usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat penyakit. Yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu suhu dan kelembapan, juga getaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuni. Lalu pekerja apa aja sih yang berisiko terkena penyakit ini? Nah, itu ada dibagi menjadi 3. Ada pertama itu pekerjaan yang berdiri secara statis, itu contohnya seperti pekerja industri, operator pabrik, SPG, serta petugas SPBU. Lalu pekerjaan yang didominasi dengan duduk, seperti admin, teller bank, operator warnet, dan akuntan. Lalu pekerjaan yang sering mengangkat beban, atau benda seperti buruh panggul, pekerja bangunan, serta kurir barang. Di sini terdapat pencegahan gangguan otot rangka akibat kerja. Berikut merupakan salah sekian dari upaya pencegahan gangguan muskuloskeletal yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan berdiri, di mana yang pertama itu waktu berdiri dan duduk yang harus diperhatikan, yaitu tugas yang harus dilakukan dalam waktu lama dengan posisi berdiri harus diselingi dengan tugas yang dapat dilakukan dengan duduk ataupun berjalan. Lalu yang kedua itu ketinggian meja atau objek yang harus diperhatikan. Ketinggian meja harus disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ketinggian meja maksimal untuk pria itu biasanya 110 cm dan untuk wanita adalah 105 cm. Sedangkan ketinggian meja minimal untuk pria adalah 90 cm dan untuk wanita adalah 85 cm. Lalu yang ketiga itu hindari jangkauan tubuh yang berlebihan. Ini merupakan kontrol yang digunakan secara teratur
Nah, harus ditempatkan di depan atau di dekat tubuh. Jangkauan yang ditoleransi dalam pekerjaan duduk maupun berdiri adalah biasanya itu maksimalnya 50 cm. Lalu yang kedua itu ada pekerjaan duduk. Nah, pekerjaan duduk ini yang pertama itu selingi waktu duduk dengan berdiri, di mana duduk bergantian dengan berdiri dan berjalan duduk dalam waktu yang relatif lama harus dihindari karena akan berpengaruh pada kesehatan. Jadi harus diselingi. Lalu lakukan peregangan tiap 40 menit. Lalu yang ketiga itu perhatikan ketinggian kursi dengan objek ataupun meja. Lalu yang keempat itu duduklah dengan postur yang benar dan tepat. Nah, di sebelah kanan itu terdapat contoh duduk yang baik dan benar. Yang benar itu yang tanda checklist warna hijau. Nah, itu posisi duduk yang baik dan benar. Lalu yang salah itu adalah posisi duduk yang membungkuk seperti tanda X merah. Lalu yang ketiga itu ada pekerjaan mengangkat. Yang pertama itu perhatikan berat beban dan jangan terlalu memaksakan. Jadi kita harus memastikan kapasitas berat beban dari benda yang kita angkat tuh harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksain, misalnya karena pengen buru-buru cepat selesai gitu. Lalu yang kedua itu perhatikan manual handling. Nah, manual handling ini merupakan salah satu pencegahan dari gangguan otot rangka kerja, rangka akibat kerja. Lalu yang ketiga itu gunakan lifting teknik. Nah, ini di sebelah kanan yang warna hijau itu ada salah satu contoh dari lifting teknik. Nah, kita itu posisi terangnya itu lurus atau miring gitu. Terus yang salah itu yang membungkuk. Jadi usahakan untuk mengangkat benda itu dengan posisi postur yang kepala yang lurus, tegak, dengan posisi badan terang yang lurus. Nah, jadi bisa juga kita mengangkat benda itu dengan posisi jongkok terlebih dahulu, baru kita angkat bendanya. Nah, yang salah itu ketika kita mengangkat benda itu dengan posisi kita membungkuk atau meruku dengan posisi kepala yang menunduk. Nah, itu adalah posisi yang salah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.